Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidos 6 Palestina, mudah-mudahan hari ini sehat selalu ya. Alhamdulillah anak soleh, hari ini kita sudah memasuki materi subtema 3 yang insya Allah materi yang akan kita bahas hari ini adalah mata pelajaran IPS. Jadi siapkan diri, kemudian buku tulis, buku paketnya, dan baca doa sebelum belajar. Oke, let's go, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang kehidupan politik negara-negara ASEAN dan juga bagaimana hewan dan tumbuhan endemik langka di negara-negara ASEAN. Nah, anak soleh, kalian simak dulu ya video penjelasan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN yang mana letaknya di Asia Tenggara, dan juga tentang penjelasan flora dan fauna yang ada di negara ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yang mana ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Fakta politik negara ASEAN. Kita mulai dengan negara kita, Indonesia. Indonesia mempunyai kepala negara dan kepala pemerintahan yang sama, yakni presiden. Kemudian sistem pemerintahannya adalah republik. Indonesia bergabung menjadi negara anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dan dijuluki sebagai negara Zamrud Khatulistiwa, negara agraris, negara maritim, dan negara kepulauan. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Kepala negaranya adalah raja dan mendapatkan gelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional yang artinya kerajaan berdasarkan undang-undang. Negara Malaysia dijuluki negara jiran. Yang ketiga, Singapura. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan sistem pemerintahannya adalah republik. Singapura adalah negara yang mempunyai letak yang strategis sehingga menguntungkan dan membuatnya menjadi negara yang maju di Asia Tenggara. Singapura dijuluki sebagai kota singa atau negara singa. Selanjutnya, Filipina. Filipina menganut sistem pemerintahan republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Filipina dijuluki sebagai negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Selanjutnya adalah negara Thailand. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang, sama seperti Malaysia. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Oleh karena itu, negara Thailand tidak mempunyai hari kemerdekaan. Thailand biasa dijuluki sebagai negara gajah putih, negara tanah merdeka, dan lumbung padi Asia. Kemudian ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sistem pemerintahannya adalah kesultanan atau monarki absolut. Kepala negara dan kepala pemerintahannya yakni dipimpin oleh sultan. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan biasa dijuluki sebagai negara petrodolar. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam sistem pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Vietnam dijuluki dengan Vietnam Rose. Kemudian ada negara Myanmar. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan sistem pemerintahannya adalah republik. Myanmar biasa dijuluki dengan tanah emas, negara pagoda emas, dan negeri 1000 pagoda. Selanjutnya adalah negara Laos. Laos, sistem pemerintahannya adalah republik,
dengan kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terjepit dan tidak punya wilayah laut. Oleh karena itu, Laos dijuluki sebagai the landlocked country, yang artinya adalah tanah yang terkunci. Negara yang ke-10 atau negara yang terakhir menjadi anggota ASEAN adalah Kamboja. Kamboja sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional sama seperti Thailand. Kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Kamboja dijuluki sebagai Hell on Earth, yang artinya negara neraka dunia. Dari ke-10 negara ASEAN tadi, sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang berbentuk republik dan ada juga yang berbentuk monarki atau kerajaan. Negara-negara yang berbentuk republik yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Dan yang berbentuk monarki adalah Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan selanjutnya flora dan fauna endemik di negara-negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Indonesia, flora bunga bangkai anggrek hitam, fauna orangutan dan komodo. Malaysia, floranya cempaka kuning, fauna harimau Malaya. Singapura, flora pohon tembesu, fauna ikan kehung. Oke, untuk tugasnya silakan anak Bu Guru buka halaman 129. Di halaman tersebut ada gambar berupa hewan dan tumbuhan yang daerah persebarannya berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi silakan kalian sebutkan nama-nama hewan dan tumbuhan tersebut, lokasi persebarannya di mana, dan berikan keterangan dengan tanda centang mengenai kondisi hewan atau tumbuhan tersebut langka atau tidak langka. Oke, lanjut di halaman 130. Di halaman ini kalian harus mencari tahu informasi dua dari negara ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia mengenai bentuk pemerintahan, bentuk negara, nama kepala negara, kemudian lambang negara dan bendera, dan juga poin yang lainnya. Bu Guru jelaskan sedikit ya tentang sistem pemerintahan negara ASEAN. Beberapa negara ASEAN menganut sistem pemerintahan republik dan monarki. Nah, ada dua jenis sistem pemerintahan republik ini. Ada yang republik presidensial dan juga republik parlementer. Bedanya, jika republik presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahan semuanya dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan untuk republik parlementer, kepala negaranya dikepalai oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan yang kedua adalah monarki atau kerajaan. Namun jenis sistem pemerintahan ini terbagi dua, ada monarki parlementer dan monarki absolut. Maksud dari monarki parlementer ini bedanya untuk kepala negara dikepalai atau dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian ada monarki absolut. Nah, untuk jenis monarki ini, kepala negara ataupun kepala pemerintahan itu sama-sama semuanya dipimpin oleh seorang sultan atau seorang raja. Oke, untuk sistem atau bentuk pemerintahan republik presidensial ini dianut oleh negara kita, Indonesia dan juga Filipina. Nah, untuk selanjutnya, untuk republik parlementer dianut oleh Singapura, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Nah, untuk selanjutnya, untuk monarki parlementer ada Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Oke, yang terakhir ada monarki absolut, yaitu yang dianut Brunei Darussalam. Oke, kita lanjut buka halaman 141 sampai 143.
Simak dulu untuk info teks laporan yang berjudul hewan endemik di Asia. Silakan kalian baca sampai selesai. Kemudian sebutkan hewan-hewan yang hidup di wilayah negara anggota ASEAN. Lalu tuliskan pada kolom yang ada di buku paket. Oke, next untuk tugas selanjutnya, silakan anak Bu Guru buka halaman 162 sampai 165. Terlebih dulu, silakan kalian baca teks tentang bunga nasional 10 negara ASEAN. Nah, tugasnya ada di halaman 165, yaitu mencari informasi tentang dua bunga nasional dari dua negara ASEAN. Nah, negaranya kita pilih ya, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Informasi yang dicari tahu yaitu mengenai sejarah bunga tersebut, makna bunga tersebut, asal dari bunga tersebut, kemudian tempat hidup bunga tersebut. Jadi ada 4 poin informasi yang perlu kalian cari tahu tentang bunga nasional di negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Oke, kemudian tuliskan setelah itu perbandingannya dalam bentuk diagram Venn yang ada di kolom buku paket. Oke, untuk pembahasan terakhir kita ada di halaman 166. Silahkan kalian simak, kalian baca materinya. Ulas sedikit, ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Jadi artinya adalah perserikatan dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, waktu berdirinya organisasi ini adalah pada tanggal 8 Agustus 1967, yang mana saat itu hanya ada 5 anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dari tahun ke tahun, jumlah anggota negara ASEAN ini bertambah menjadi 10 negara, yaitu negara tambahannya Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Nah, negara yang paling terakhir bergabung yaitu adalah negara Kamboja. Ini kalian akan lihat ya, 10 negara ASEAN dengan ibu kota pemerintahannya. Silahkan kalian baca. Indonesia dengan Jakartanya, Malaysia Kuala Lumpur, Thailand dengan Bangkok, Singapura, Filipina Manila, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Vietnam Hanoi, Kamboja Phnom Penh, Laos Vientiane, dan Myanmar Nay Pyi Taw. Alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini, pelajaran tematik rampung sudah ya. Jadi silakan kalian kerjakan untuk tugas-tugas yang tadi Bu Guru sudah berikan. Nanti dikumpulkan ketika kita masuk kelas ya. Oke, selamat mengerjakan anak Bu Guru. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.